Perkenalkan, nama saya Prilsi Keterniunima, NIM 2030303007, kelas A, semester 1, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Saya akan mencoba menjelaskan tentang buku yang saya pelajari, yaitu buku dasar-dasar ilmu politik, guna memenuhi UTS saya. Pada buku ini, pada babnya yang pertama membahas tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang ada, yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmoni. Yang kedua, hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lain. Salah satunya yaitu sejarah. Ilmu sejarah. Sejarah merupakan hal yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Pada bab yang kedua membahas tentang konsep-konsep politik. Salah satu konsepnya yaitu filsafat. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dan sikap dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Yang kedua, ideologi politik. Ideologi adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar yang mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian politik yang dihadapinya, yang menentukan perilaku politiknya. Pada babnya yang ketiga membahas tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Adapun berbagai pendekatan dalam ilmu politik, salah satunya yaitu pendekatan legal. Pendekatan legal mulai berkembang pada abad 19, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusi dan yuridis, menyangkut antara lain sifat dan undang-undang dasar, masalah kedaulatan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan budaya yudikatif. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia Kedua. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai
kerangka bagi kegiatan manusia. Pada bab yang keempat membahas tentang demokrasi, terkhususnya demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang tak terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada bab yang kelima membahas tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Terjadinya karena banyak ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Marx ingin mempersamakan derajat pada setiap golongan masyarakat dalam ajaran Marxisme yang lebih mengarah kepada komunisme. Perkembangan teori ini sangat berkembang secara pesat hingga berkembang pula Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Runtuhnya komunisme karena banyak negara-negara yang masyarakatnya tidak menyukai paham komunis karena mereka sudah dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan menggunakan logika, dan mereka juga menginginkan sebagian besar kebebasan dalam sebuah negara yang teratur. Oleh karena itu, dengan runtuhnya Uni Soviet memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan paham komunisme di berbagai belahan dunia. Untuk meningkatkan ajaran-ajaran komunisme yang mereka pernah terapkan, tetapi hingga saat ini masih menerapkan komunisme tersebut, antara lain negara Rusia yang dahulu bekas Uni Soviet tetap memberlakukannya, dan Cina hingga Korea Utara. Pada babnya yang keenam membahas tentang undang-undang. Undang-undang sering kita biasakan dalam istilah konstitusi alam bahasa sebagai konstitusi dalam bahasa Inggris, konstitusional yang berartikan menjadi undang-undang dasar. Undang-undang hanya tertulis, namun juga ada yang tidak tertulis. Sifat dan fungsi undang-undang merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Demikian hasil penjelasan saya. Kesimpulannya ialah ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan, kebijakan politik, dan alokasi atau distribusi. Pemikiran politik di dunia Barat banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi. Seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat. Politik mendesak yang terbaik. Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif ini telah mendesak, yang telah menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi, nilai dan pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang mengangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut dalam lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tugas-tugas ini. Hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara-negara lain dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang politik.
Demikian penjelasan singkat saya mengenai apa yang saya pelajari dari buku Dasar-Dasar Logika. Dalam membuat video ini mungkin ada beberapa kali kesalahan, karena itu mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.